Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Isnan Putri dari kelas 11 Gasar 4 akan mewawancarai dua narasumber, yaitu Bapak Heru dan Bapak Asep. Perkenalkan, nama saya Nabila Isnan Putri, kelas 11 Gasar 4 akan mewawancarai Bapak Heru di sini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak tentang pandemi COVID yang saat ini sudah dianggap remeh oleh warga Indonesia? Berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19 di negara Indonesia yang kita cintai ini, memang diperlukan dan dibutuhkan kesadaran dari masyarakat masing-masing untuk saling menjaga diri sendiri maupun keluarganya, supaya pandemi ini segera berakhir. Tentunya harus dilaksanakan cara-cara atau ikhtiar dengan mengedepankan prokes 5M, memakai masker, menjaga jarak, dan minimal mencuci tangan sering dengan menggunakan air mengalir selama 3 detik, menghindari kerumunan, menangguhkan serta menangguhkan bepergian keluar kota apabila tidak perlu. Itu cara-cara yang bisa dilakukan untuk menekan persebaran COVID di negara Indonesia yang kita cintai. Pertanyaan kedua, lalu kemarin di saat bulan Ramadan telah diterapkan aturan dilarang mudik untuk warga Indonesia, tetapi nyatanya masih banyak yang melanggar aturan tersebut, dan juga sempat ada berita bahwa warga India yang masuk ke Indonesia telah membawa virus tersebut. Bagaimana pendapat Bapak? Karena banyak warga yang berpikir warga India saja boleh masuk dengan begitu mudahnya, sedangkan kita tidak diperbolehkan untuk mudik. Mengkait dengan COVID-19, pandemi ini sudah berjalan setahun sampai sekarang dan belum jelas kapan nanti pandemi ini akan segera berakhir. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya perlu adanya kesadaran masyarakat pribadinya sendiri untuk bisa menjaga supaya pandemi ini segera berakhir. Pemerintah tidak menghalangi ataupun menghentikan adanya orang yang beribadah, itu sudah menjadi kepercayaan. Namun demikian, kembali lagi, di masa pandemi ini semuanya prihatin. Ini tidak hanya negara Indonesia saja yang mengalami, seluruh dunia bahkan semuanya tahu. Kembali lagi, orang boleh melaksanakan maupun menggelar ibadah di tempat-tempat ibadah dengan tetap mengedepankan fokus 5M tadi. Insya Allah dengan upaya-upaya yang kita laksanakan bersama secara berjamaah ini segera berakhir. Itu yang kita harapkan. Yang selanjutnya, kita juga dilarang atau dibatasi untuk melakukan silaturahim antar sesama. Tetapi mengapa tempat wisata dibuka yang justru akan menyebabkan terjadinya kerumunan? Mengkait dengan adanya beberapa tempat hiburan atau wisata tetap membuka usahanya, dari pemerintah sendiri sampai hari ini sebagai memberikan himbauan kaitan dengan cara-cara supaya persebaran COVID di tanah air ini segera. Namun demikian, dengan pertimbangan ekonomi mungkin atau pertimbangan masyarakat hiburan, tentunya semuanya jenuh. Kalau mungkin
pandemi ya, sehingga butuh juga. Dan pemerintah sekali lagi hanya sebatas menghimbau saja. Walaupun toh nanti dari pihak penyelenggara atau yang mempunyai tempat wisata itu sendiri menyediakan tempat cuci tangan ataupun masker. Tapi sampai detik ini menurut pengalaman saya, sepengetahuan saya, belum ada yang bisa mengendalikan kaitannya dengan tamu atau orang-orang yang berwisata ke tempat wisata. Makanya dari itu, daripada nanti si penyelenggara hiburan bisa dikenai sanksi-sanksi mengkait dengan adanya pelanggaran prokes 5M itu sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan ya. Lebih baik penyelenggara tempat wisata itu menyediakan, selain menyediakan kaitannya dengan tempat cuci tangan atau pembagian masker, juga menambah lagi kaitannya dengan tenaga pengawas atau security, sehingga betul-betul pengendalian ini, masa yang melaksanakan wisata atau rekreasi ini bisa dikendalikan untuk tetap melaksanakan prokes 5M. Menurut saya begitu. Yang keempat, apa tanggapan Bapak jika sewaktu bulan Ramadan kemarin banyak yang mengadakan buka bersama secara ramai-ramai? Ya, memang kembali lagi kalau bicara membahas tentang ibadah itu kembali ke keyakinan dan hati. Namun demikian, menurut saya bahwasanya pandemi COVID-19 yang menjangkit di tanah air kita itu banyak memberikan hikmah. Salah satu hikmahnya bahwasanya setiap orang yang dulunya bekerja berangkat pagi, pulang sore, nggak akan ada yang bikin pekerja malam. Tapi dengan adanya ini membatasi diri untuk melaksanakan silaturahmi yang tidak perlu atau giat-giat keagamaan yang lain yang sekiranya bisa dilakukan di rumah. Tentunya hal ini kembali lagi ke keyakinan masing-masing. Orang sudah yakin bahwasanya Tuhan Maha Tahu, yang bersangkutan atau pribadi ini bisa melaksanakan di rumah, dan itu akan menambah keakraban dengan anggota keluarga yang lain. Seorang suami bisa semakin lebih intens berkumpul dengan istri dan anak-anak, sehingga apabila mau melaksanakan ibadah yang bersifat keluarga, kembali lagi kita menerapkan prokes. Namun demikian, apabila ibadah itu bisa dilaksanakan di dalam rumah bersama anggota keluarga yang lainnya, Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menyadarkan masyarakat yang saat ini terkesan sudah menyepelekan wabah hingga banyak warga yang bepergian, berkerumun, bahkan tidak menggunakan masker? Seperti yang sudah disampaikan dan himbauan yang dilaksanakan oleh TNI Polri, dari gugus tugas COVID itu sendiri, dan dari pihak pemerintahan yang berbahan ya, selama setahun lebih ini pemerintah selalu memberikan himbauan dengan protokol kesehatan 5M tadi yang seperti saya sampaikan, bahwasanya pandemi ini kita sadari semuanya tidak mengetahui kapan berakhir.
Pemerintah tentunya sudah memikirkan dan mempunyai langkah-langkah yang tepat bagi rakyatnya, seperti himbauan-himbauan yang sudah dilaksanakan, pembagian masker, dan bahkan ada beberapa pemimpin daerah yang diberikan sanksi supaya peraturan ada bisa dilaksanakan secara tertib, sehingga hal ini patut dipahami bersama dan disadari bahwasanya kalau hanya pemeran pemerintah saja tidak mungkin ini akan segera berkurang. Syukur-syukur bisa selesai. Semuanya harus, setiap individu, tiap warga negara harus mempunyai kesadaran sendiri dalam menjaga diri dan keluarganya supaya tersebar COVID di tanah air ini segera berakhir. Begitu, Mbak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, terima kasih sama-sama. Semoga para segala stakeholder maupun dari semua rakyat Indonesia memahami bahwasanya yang kita perlukan sekali lagi kerjasama antara pemerintah dan rakyatnya, dan mari kita berdoa dan memanjatkan doa bersama-sama semoga pandemi di tanah air kita bisa segera berakhir. Amin. Sekian wawancara saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana tanggapan Anda tentang pandemi COVID yang saat ini sudah dianggap remeh oleh warga Indonesia? Ya sebenarnya nggak dianggap remeh, cuman kurang pengetahuan saja menganggap remeh bahwa COVID-19 itu ada yang anggap tidak ada yang hoax, terus ada sekelompok yang mengatakan bahwa COVID-19 itu hoax. Ada sekelompok. Yang nomor dua, lalu kemarin saat bulan Ramadan telah diterapkan aturan dilarang mudik untuk warga Indonesia. Tetapi masih banyak yang melanggar aturan tersebut dan juga sempat ada berita bahwa warga India yang masuk ke Indonesia telah membawa virus tersebut. Bagaimana pendapat Anda? Karena banyak warga yang berpikir warga India saja boleh masuk dengan begitu mudahnya, sedangkan kita tidak diperbolehkan untuk mudik. Itu sebenarnya larangan pemerintah sudah jelas, larangan mudik kepada semua warga, karena dari pemudik tersebut belum tentu kesehatannya. Jadi datang dari luar kota, kondisi badannya bagaimana kita nggak tahu. Nah, sedangkan sedangkan COVID itu semuanya itu adalah ada. COVID itu ada. Kerumunan masyarakat semua sudah ada dari anjuran pemerintah supaya dilaksanakan. Oke, selanjutnya kita juga dilarang atau dibatasi untuk melakukan silaturahim antar warga. Tetapi mengapa tempat wisata dibuka yang justru akan menyebabkan terjadinya kerumunan? Itu kita kepada tempat-tempat wisata yang ada di Kota Tegal, terutamanya itu dari pimpinan kita, dari Kapolsek sendiri yang ada di pantai, supaya dibatasi yang masuk ke lokasi itu, dibatasi orangnya supaya jangan terlalu banyak berkerumunan. Di sana diterapkan prokes kesehatan untuk mencuci tangan dan pakai hand sanitizer. Itu dari kita sudah mengumpulkan kepada pengunjung dari objek-objek wisata di Kota Tegal. Oke, yang berikutnya, bagaimana tanggapan Bapak jika sewaktu bulan Ramadan kemarin banyak yang mengadakan buka bersama secara ramai-ramai,
buka puasa beramai-ramai. Iya. Itu di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Yang kerumun kita kasih pengertian supaya jangan sampai berkerumun. Apabila berkerumun kita dikasih tindakan supaya tidak berkerumun dan jaga jarak untuk yang berada di warung-warung, rumah makan seperti itu. Ya, apabila perlu itu jangan makan di warung, diusahakan dibawa pulang untuk menghindari COVID-19 ini. Oke, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menyadarkan masyarakat yang saat ini terkesan sedang menyebarkan wabah ini hingga banyak warga yang berlebihan berkerumun bahkan tidak menggunakan masker? Untuk sementara ini yang tidak pakai masker, kita melaksanakan operasi justisi agar memakai masker. Kita kasih masker supaya orang yang bepergian memakai masker seperti itu. Jadi kita kasih masker supaya maskernya dipakai. Terima kasih ya Pak. Ya, sebenarnya. Sekian tugas wawancara dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.